Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang bisa melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu persiapkan diri dengan baik yang di rumah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Semua kami ada pada saat ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hamba-Mu dan teman-teman yang melayani di tempat ini, jemaat yang ada di rumah masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hati kami boleh terpaut kepada Kristus Yesus. Dalam pujian, dalam penyembahan kami boleh merasakan kelepasan, sukacita, pengharapan yang baru. Dan melalui kebenaran firman-Mu, hati kami boleh bersorak-sorak. Karena kondisi apapun Tuhan yang terjadi pada saat ini tidak menghalangi karya janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Oleh karenanya pagi hari ini kami bersepakat, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang menaungi setiap hati kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari berikan sorak bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi hari ini, kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Hanya Tuhan saja tempat kita bernaung dan berlindung di tengah-tengah ketidakpastian. Iman percaya kita sandarkan pada pemilik hidup kita. Katakan haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu kekal selamanya. Janji Tuhan, janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, tak selamanya mentari bersinar, amin. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu kekal selamanya. Dan
setiap orang yang menantimu. Haleluya. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolong. Mari nyatakan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sambanya. Hanya Kau milikku di surga. Mari bersorak bagi Tuhan Yesus. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Bebaskan hatimu, katakan. Tak ku andalkan kekuatanku, hanya Engkau tempat yang pasti Tuhan. Kau tetap sambanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sambanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya, samanya, selamanya, Engkau tempat Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, tempat kita berharap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengar firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan boleh menjadi tempat kita bersandar kepada Kristus. Mari persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, angkat tanganmu, katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan dan nyatakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Hari ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami juga untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita ibadah online karena melihat situasi kondisi di daerah kita yang terpapar COVID semakin banyak. Jadi jangan sampai di gereja ini menjadi klaster ya baru. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memerangi COVID-19. Saudara yang kasih oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa untuk mengalami penggenapan janji Tuhan
Ada dua hal yang harus kita renungkan. Ulangi sekali lagi, yang pertama percaya dan yang kedua taat. Kita dapat belajar dari kehidupan Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Bagaimana dia percaya akan janji Tuhan dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini kita akan membaca di dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai 40, begini bunyinya. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat akhir. Aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Tundukkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Lakukanlah lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-titamu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, menyimpan dalam hati serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya akan ulangi ayat 38. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Orang Kristen tidak mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka atau Tuhan ingkar terhadap janjinya, tapi kita sendiri yang mengalami kebimbangan dan tidak sabar menantikan janji Tuhan itu. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau janji-janji Tuhan itu tidak tergenapi, tidak kita alami dalam hidup kita, bukan karena Tuhan ingkar janji, tetapi karena kita bimbang, kita ragu, kita tidak percaya akan janji Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berjanji kepada Abraham yang pada waktu itu masih bernama Abraham untuk memberikan keturunan. Di dalam Kejadian 15 ayat yang kelima dengan jelas dikatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan kepada Abraham itu ya dan amin. Saudara, disebutkan keturunan Abraham jumlahnya akan seperti debu tanah dan bintang-bintang yang bertaburan di langit, tidak terhitung jumlahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal ketika menerima janji dari Tuhan, Abraham dan Sarah sudah berusia lanjut, yang secara akal saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, logika manusia mustahil untuk memiliki keturunan karena usianya sudah lanjut, umurnya sudah tua. Tidak mengherankan jika Sarah sempat tertawa ketika mendengar berita itu. Ketika Sarah mendengar berita dia akan hamil dan mempunyai anak laki-laki, dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena saudara yang kasih oleh Tuhan, usianya sudah tidak muda lagi. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 12 kita bisa membaca bagaimana respon dari Sarah saat mendengar berita bahwa dia akan hamil, mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dia tertawa. Meski janji Tuhan sepertinya mustahil, tapi percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Memang itu saudara, janji Tuhan itu mustahil secara akal manusia, logika manusia itu mustahil. Tetapi Abraham di sini saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan jelas firman Tuhan berkata dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya kepada janji Tuhan itu. Bahkan saudara yang kasih oleh Tuhan, Roma 4 ayat 19 dikatakan dengan jelas, imannya tidak menjadi lemah, tidak berkurang, tidak menyusut,
walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Abraham harus melewati ujian waktu yang tidak singkat dalam menantikan janji Tuhan tersebut. Kadangkala kita sudah kasih oleh Tuhan mengimani janji Tuhan baru 1 tahun 2 tahun kita sudah putus asa, kita sudah bimbang, kita sudah khawatir. Abraham saudara harus melewati ujian waktu yang tidak singkat dalam menantikan janji Tuhan itu. Abraham terus memperkuat percayanya kepada Tuhan. Dia tidak bimbang. Roma 4 ayat 20, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang-orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, kita ragu-ragu menantikan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, saudara, sama dengan orang yang bimbang, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh gelombang. Dan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 6-7 bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak, dia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan karena kebimbangannya. Kebimbangan adalah lawan dari iman, lawan dari percaya. Karena itu arahkan pandangan saudara hanya kepada Tuhan dan jangan terpengaruh situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita. Apalagi hari-hari ini saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID yang semakin meningkat. Bahkan Indonesia itu juara 1, dalam sehari mencapai 50.000 yang terpapar COVID itu yang tercatat di rumah sakit, belum yang di rumah-rumah. Ini situasi yang tidak mudah buat kita semua bangsa Indonesia, apalagi saudara-saudara kita yang ada di kota-kota besar. Kalau kita di daerah Lampung ini, di Unit 2 kita masih bisa menanam, bercocok tanam sayuran dan lain sebagainya. Bayangkan saudara-saudara kita yang di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, semuanya harus membeli dan mereka tidak bekerja, mereka tinggal di rumah. Ini menyiksa, ini kesengsaraan, ini penderitaan saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa terus kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan supaya pandemi ini cepat berakhir di negeri kita dan masyarakat boleh menahan diri untuk membuat keramaian, hajatan dan lain sebagainya, menahan diri untuk tinggal di rumah sementara sampai pandemi ini boleh berakhir. Kita tidak boleh bimbang memegang teguh janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu sangat bisa dipercaya, tidak sama dengan janji manusia. Kalau orang Jawa bilang pagi dele sore tempe, artinya apa? Janji manusia itu cepat berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus pegang janji Tuhan itu dengan teguh, dengan erat. Jangan terpengaruh dengan situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita saat ini yang orang berkata sangat sulit. Mari kita perkatakan perkataan positif. Jangan terus mengeluh, jangan terus memperkatakan perkataan yang sulit, yang buruk, sehingga saudara membuat imun kita semakin menurun. Bersukacitalah terus menjalani kehidupan ini, walaupun sulit kita harus tetap jalani dengan sukacita. Minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita bisa menjalani hari-hari yang sulit ini dengan tegar. Kita harus memegang teguh janji Tuhan, sebab Dia yang berjanji adalah setia. Dia tidak pernah ingkar. Sekalipun janji itu belum terlihat, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Mari saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pegang teguh janji Tuhan, sebab Ia membuat segala sesuatu indah
pada waktunya. Amin. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini memberkati kami semua. Terpujilah namamu, ajar kami untuk menyimpan, merenungkan, dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, supaya hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Berdiri bersama-sama, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kami semua. Memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, ataupun sedang di pasar dan mengikuti ibadah ini, atau di tempat-tempat yang lain. Tuhan berkati mereka. Allah Roh Kudus berbicara, Allah Roh Kudus ada di dalam kehidupan, dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang disampaikan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu. Pasukan malaikat surga dengan pedang roh yang menyala-nyala menyambar-nyambar di sekeliling mereka, menyertai dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin.